Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fadila dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Keterampilan berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan berbicara atau tulisan. Keterampilan reseptif, menyimak atau mendengarkan, adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Menyimak memiliki sifat interaktif dan non-interaktif. Membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan yang disampaikan melalui tulisan. Pemahaman dalam membaca ada 4 kategori, yaitu membaca pemahaman literal, membaca interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Pemahaman literal menurut Bourne, Reo, dan Ross menyatakan bahwa membaca pemahaman literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang disebutkan dalam teks yang tersurat. Contoh teksnya, sejumlah pekerja migran asal Indonesia mengaku mengalami pelanggaran hak kerja selama wabah virus corona, mulai dari pemutusan hubungan kerja atau PHK, gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan akibat bekerja secara ilegal, bekerja ekstra tanpa diberikan intensif hingga kelaparan. Hal ini terungkap dari hasil survei dampak COVID-19 terhadap PMI yang dilaksanakan oleh Human Rights Work Group bersama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI dan Jaringan Buruh Migran JBM. Dari teks di sini, pemahaman literalnya itu terdapat pada kalimat sejumlah pekerja migran asal Indonesia mengaku mengalami pelanggaran hak kerja selama wabah virus corona. Membaca interpretasi adalah penjelasan yang memuat makna atau sudut pandang dalam sudut pandang teoritas dari suatu objek. Pemikiran tersebut dihasilkan dari pertimbangan yang cermat dan sangat dipengaruhi oleh latar belakang orang yang membuat penjelasan tersebut. Tujuan membaca interpretasi adalah mendorong dalam penggunaan sebuah data. Dalam melakukan interpretasi, analisis dilakukan untuk memberikan penjelasan. Analisis hanya dilakukan bila data bisa ditemukan dan digunakan dengan benar. Interpretasi adalah mampu mendorong sebuah penjelasan logis karena basisnya data. Membaca kritis adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan bijaksana, penuh tenggang rasa, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan ingin mencari kesalahan penulisannya, tapi dengan tujuan untuk menemukan keseluruhan bahan bacaan, baik makna baris-barisan, makna antar baris, maupun makna balik baris. Membaca kreatif adalah kegiatan membaca yang tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat, makna antar baris, tetapi juga mampu secara kreatif menerapkan hasil membacanya untuk kehidupan sehari-hari. Membaca intensif
merupakan suatu kegiatan membaca secara teliti dengan tujuan memahami keseluruhan isi bacaan, baik yang bersifat tersurat maupun tersirat. Tujuannya untuk membaca intensif yaitu mudah menemukan ide pokok dan permasalahan yang dikaji dalam artikel atau sebuah bacaan. Kegiatan membaca intensif yaitu membaca teliti, membaca kritis, membaca pemahaman, dan membaca ide. Faktor-faktor membaca intensif. Faktor yang mempengaruhi pemahaman bacaan dalam membaca intensif antara lain: 1. Motivasi diri. 2. Kondisi eksternal atau lingkungan. 3. Konsentrasi pada saat membaca. 4. Kebiasaan-kebiasaan tertentu menjadi faktor penentu dalam mencapai hasil yang optimal, seperti A. Kebiasaan membaca dengan bersuara atau vokalisasi. B. Membaca dengan kepala, tangan, jari, dan bibir yang bergerak. Contoh teksnya di sini. Mengembangkan soft skill siswa melalui pembelajaran kontekstual oleh Lili Pramuji, SPD. Guru SMP Muhammadiyah Bogor. Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknis atau hard skill, namun kesuksesan yang ditentukan oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain, soft skill. Pendidikan soft skill bertumpu pada pembinaan mentalitas agar siswa dapat menyesuaikan diri dengan realitas kehidupan. Hasil penelitian mengungkapkan kesuksesan seseorang hanya ditentukan sekitar 20% dengan hard skill dan sisanya 80% dengan soft skill. Proses pendidikan merupakan perubahan pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap atau efektif seseorang. Maka dari itu, pendidikan seharusnya menghasilkan output dengan kemampuan yang proporsional antara hard skill dan soft skill. Selain karena kurikulum yang memiliki muatan soft skill yang rendah dibanding muatan hard skill, ketidakseimbangan antara soft skill dengan hard skill juga dapat disebabkan oleh proses pembelajaran yang menekankan pada perolehan nilai hasil ulangan maupun nilai hasil ujian. Banyak guru yang memiliki persepsi bahwa peserta didik yang memiliki kompetensi yang baik adalah memiliki nilai hasil ulangan atau ujian yang tinggi. Persepsi ini menyebabkan guru terkungkung dalam proses pembelajaran dan yang konvensional, baik dalam penyampaian demikian juga pada proses penilaiannya. Saat ini sudah saatnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa atau student centered learning. Setiap orang, termasuk peserta didik, sudah memiliki soft skill walaupun berbeda-beda. Soft skill ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik atau bernilai atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui proses pembelajaran. Pendidikan soft skill tidak seharusnya melalui satu mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasi melalui mata pelajaran yang sudah ada atau dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Salah satunya adalah pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru. CTL juga mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Selain itu, CTL mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari dengan melibatkan komponen utama pembelajaran. Komponen tersebut yaitu konstruktivisme, menemukan, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya.
Sebuah kelas dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kontekstual apabila menerapkan ketujuh komponen tersebut dalam proses pembelajaran. Berdasarkan ketujuh komponen tersebut, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada beberapa hal. Beberapa hal tersebut meliputi dunia kehidupan nyata, berpikir tingkat tinggi, aktivitas siswa, aplikatif, berbasis masalah nyata, penilaian komprehensif, dan pembentukan manusia yang memiliki akal sehat. CTL dilaksanakan melalui beberapa pendekatan pengajaran antara lain berikut. 1. Belajar berbasis masalah. 2. Pengajaran autentik. 3. Pengajaran berbasis inquiry. 4. Belajar berbasis proyek atau tugas terstruktur. 5. Belajar berbasis kerja. Cara membaca intensif. 1. Membaca dengan jeli sehingga dapat menentukan hal yang paling menarik dalam hal-hal yang lain. Akan lebih baik jika kalian menemukan pokok-pokok pikiran yang ada kemudian memilih yang paling layak untuk dijadikan sebagai bahan diskusi. 2. Mempertimbangkan kemampuan diri dan kemampuan teman diskusi berkenaan dengan kemampuan diri menguasai atau memahami perihal yang akan kalian diskusikan. Jangan sampai kalian menentukan bahan diskusi yang menarik, tetapi kalian sendiri tidak memahami persoalan tersebut. 3. Mempertimbangkan referensi yang dimiliki oleh peserta diskusi terkait perihal yang akan didiskusikan. Jadi, dari teks di atas, pokok-pokoknya itu adalah ada pada kalimat kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuannya dan keterampilan teknis atau hard skill. Namun, kesuksesan juga ditentukan oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain, soft skill. Kedua, ada pada teks proses pendidikan merupakan perubahan pengetahuan kognitif, keterampilan atau psikomotor, dan sikap efektif seseorang. Maka dari itu, pendidikan seharusnya menghasilkan output dengan kemampuan yang proporsional antara hard skill dan soft skill. Yang ketiga ada pada paragraf keempat. Saat ini sudah saatnya guru lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang berlandaskan pada beberapa hal. Beberapa hal tersebut meliputi dunia kehidupan nyata, berpikir tingkat tinggi, aktivitas siswa, aplikatif, berbasis masalah nyata, penilaian komprehensif, dan pembentukan manusia yang memiliki akal sehat. Jadi itu merupakan pokok-pokok pikiran yang kemudian bisa dipilih untuk dijadikan bahan diskusi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.